Ini adalah lanjutan pengadukan martabak versi Bandung menggunakan alat aduk salon pembungkus aliran listrik yang bisa dibeli di toko bahan bangunan. Ini lebih lentur ya teman-teman. Kemarin setelah sampai tahap resting, mengistirahatkan sekitar 1 jam, barulah kita masukkan soda kue dan baking powder. Kenapa pakai soda kue dan baking powder? Karena di adonan saya ini ada tapioka, banyak telur. Baking powder gunakan yang double acting. Jadi baking powder double acting itu bisa bekerja pada saat terkena panas dan terkena cairan. Jadi sebaiknya pas terkena panas aja bareng sama soda kue agar nggak mempengaruhi tekstur adonan. Karena kalau dimasukkan duluan baking powdernya, lama-lama adonan ini akan menjadi seperti tekstur bolu. Karena fungsi dari baking powder itu mulai bekerja pada saat terkena cairan. Sangat tidak dianjurkan penggunaan baking powder di awal untuk martabak yang banyak kuning telurnya. Oke, tahapan selanjutnya ini udah resting 1 jam ya. Ini kekentalannya seperti ini. Kemudian aku tambahkan baking powder setengah resep tuh pakai 8 gram satu resep, berarti pakai 4 gram baking powder, 4 gram soda kue aku pakai. Kenapa agak banyak? Karena ada tapioka. Tapioka itu dia seratnya cenderung lebih menyatu, makanya dikasih agak banyak. 8 gram. Saya ikutin resep guru saya. 8 gram itu untuk 1 kilogram tepung terigu itu segitiga loh ya. Dia telur 8. Saya secukupnya aja. Nih, dia aktif berbusa-busa. Ada bunyi mendesis gitu kan ketika dicampur air. Tapi soda kue ini bekerja ketika kena panas, tapi baking powder kalau pakai double acting dia bekerjanya 2 kali. Pada saat tercampur cairan dan pada saat kena panas. Soda kue itu baunya kalau kelebihan bau amoniak gitu ya kan. Nah, ini aku kasih tips, seandainya adonan kalian itu kekentalan, pas mau manggang boleh diencerkan, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu nambahkan tepung. Nah, ini kan keenceran adonan, kekentalan adonan itu. Anda tambahkan. Sekarang aku lagi proses manaskan loyang ya. Itu dituntut piling kita harus jalan. Ingat kalau banyak kuning telurnya, pakai tepung cakra, apalagi ada tapioka, itu adonan harus encer ya. Nanti kalau terlalu encer susah bikin kupingnya bun. Nggak masalah kupingnya, biar hancur, yang penting daging martabaknya kalau saya. Makanya kenapa kuping martabak saya kadang-kadang hancur, karena itu terlalu encer adonannya. Oke, udah. Nah, ini konsistensi adonannya. Dan aku mulai memanaskan loyang dengan api sedang cenderung kecil, sekitar 10-15 menit. Aku siapkan adonan sebanyak 300 ml untuk loyang ukuran 18-22. Kemudian adonan aku pindahkan ke gayung agar lebih leluasa untuk ritual naik turunnya. Ini aku udah mulai memanaskan loyang. Pastikan air itu kalau diteteskan itu ada yang loncat dan ada yang terserap. Jadi bukan loncat-loncat. Kalau loncat-loncat itu kepanasan, apalagi kalau sampai berasap. Atau airnya diam, berarti loyang kita belum panas, jangan dituang adonan. Yuk kita tes seperti ini. Itu udah pas ya, lumayan itu. Jadi nggak terlalu kepanasan. Ya, loncat dan terserap ya, itu yang pas. Balikin ke standby. Bismillahirrahmanirrahim, dari ritual naik turun. Oke.
Boleh kasih naik sedikit, tapi kompornya pas mau nuang, karena ini pertama. Geber langsung. Adonan itu akan mulai naik dari pinggir ya teman-teman. Kemudian nanti mulai berlubang-lubang. Soalnya ada di telinga. Apabila telinganya sudah mulai kecoklatan, api kompor wajib diturunkan biar nggak gosong. Ini bubble sudah terbentuk semua tapi belum pecah. Makanya aku menutup rapat ini teman-teman. Dan kemudian aku turunkan ke api sedang atau kecil. Api standby paling kecil sampai matang nanti. Tara, ini dia martabaknya sudah matang. Terdengar bunyi mendesis ya biasanya teman-teman. Kalau sudah matang itu. Selanjutnya langsung kita copot dari loyang. Ini akan mudah sekali apabila panas loyangnya kita tadi pas. Jadi dijamin nggak akan lengket. Untuk selanjutnya manggang aku bersihkan lagi loyang seperti biasa. Pakai gerenjang cuci piring seperti ini. Kemudian dilap sampai bersih. Ini aku matikan dulu api kompor karena loyangku ini kepanasan. Jadi saatnya aku memberi margarin pada martabak yang sudah diangkat tadi. Setelah diolesin margarin masih panas-panas biar udah leleh margarinnya itu, barulah kita kasih meses keju dan ditambah lagi dengan susu SKM. Tara, ini dia hasilnya. Gimana kalian tertarik untuk mencobanya? Jika ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar postingan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu next video. Melah makan martabak. Lemak nian, oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.